Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Adriansyah. Saya di sini akan membacakan tugas saya, paper penelitian COVID-19 yang saya susun bersama teman saya yang bernama Abdul Hamid. Yang pertama, kita ada judul paper, tahun paper, link paper, masalah penelitian, metode penelitian, pembahasan penelitian, serta kesimpulan. Ini yang pertama, ini kita ada 5. Yang pertama saya bacakan, design a hybrid reinforcement learning based algorithm which application in prediction of the COVID-19 pandemic in Quebec, yang dirilis pada tanggal 7 bulan 11 2020. Untuk link paper bisa diklik di sini. Untuk masalah penelitiannya, memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan kapasitas sistem perawatan kesehatan dan alokasi sumber daya untuk meminimalkan tingkat kematian. Dalam penelitian ini kami merencanakan algoritma berbasis pembelajaran penguatan hibrida baru yang mampu memecahkan masalah optimasi yang kompleks. Untuk metodenya, merancang algoritma dan dikombinasikan dengan model matematika terbaru untuk prediksi pandemi COVID-19 secara akurat, mencerminkan tren masa depan pandemi dengan kesalahan kuadrat rata-rata 6.26e. Pembahasan penelitiannya menggunakan ukuran bertahap acak, memperbarui posisi setiap partikel dalam ruangan solusi. Metaheuristik menggunakan operator dan strategi unik untuk memperbarui posisi setiap partikel. Untuk kesimpulannya, jadi model yang disarankan mencakup 8 persamaan diferensial biasa untuk menunjukkan kemajuan pandemi dari waktu ke waktu. Saya bacakan lagi yang nomor 2. Untuk nomor 2, ntar laptopnya agak susah. Machine learning forest of growth is COVID-19 confirmed. Infection test with non-pharmaceutical intervention and cultural dimension. Algorithm development and validation. Dibuat pada 6 Januari 2021. Untuk link bisa diklik saja di sini. Kami menyelidiki untuk besar aja. Untuk masa penelitiannya, kami menyelidiki prediksi harian nasional masa depan dikonfirmasi pertumbuhan infeksi, persentase perubahan total kasus kumulatif selama 14 hari menggunakan metrik yang mewakili intervensi non-farmasi dan budaya dimensi masing-masing negara. Untuk metodenya, kami menggabungkan set data OX, CGRT, dimensi, budaya, offset, and COVID-19. Setiap hari melaporkan nomor kasus infeksi untuk melatih dan mengevakuasi 5 kasus non-waktu. Seri model pembelajaran mesin dalam memprediksi pertumbuhan infeksi yang dikonfirmasi. Untuk pembahasan penelitiannya, hasil kami menunjukkan nilai tinggi antara label dan prediksi untuk validasi silang dalam distribusi, di luar distribusi, dan berbasis negara. Untuk kesimpulannya, pekerjaan ini memberikan pertimbangan baru dalam menggunakan pembelajaran mesin, teknik dengan intervensi non-farmasi dan data dimensi budaya untuk memprediksi pertumbuhan nasional dari infeksi COVID-19. Untuk yang nomor 3 saya bacakan,
pragmatic proposal for triaging DXA testing during the COVID-19 global pandemic. Dibuat pada tanggal 4 November 2020, sama juga link tinggal diklik di sini. Untuk masalah penelitiannya, maaf ada iklan, mengakibatkan gangguan besar pada penyediaan layanan kesehatan termasuk absorptiometri sinar X energi ganda. Untuk metodenya, untuk mengatasi peningkatan daftar tunggu ini, kami mengusulkan algoritma satu atap yang cepat, sederhana, yang menggabungkan pengobatan penggunaan inhibitor aromatase kortikosteroid dan stratifikasi stres klinis melengkapi penilaian Frax standar. Untuk pembahasan penelitiannya, algoritma pragmatis kami menghasilkan rekomendasi untuk memperlakukan secara empiris gambar dengan DSA atau observasi. Untuk kesimpulannya, ini membantu banyak dokter termasuk dokter umum atau dokter keluarga memprioritaskan DSA ketika mereka tidak selalu memiliki keahlian untuk membuat penilaian ini berdasarkan informasi klinis saja. Untuk yang terakhir, supplicant description risk mitigation model to manage COVID-19 pandemic risk, dibuat pada tanggal 29 Desember 2020. Untuk link ada di sini. Untuk masalah penelitiannya, mengelola rantai pasokan gangguan untuk situasi pandemi di masa gangguan dapat terjadi pada pemasok dan pengecer. Untuk metodenya, mengusulkan sebuah kebijakan persediaan menggunakan teori penghargaan pembaruan untuk memaksimalkan keuntungan bagi produsen yang diteliti diuji menggunakan dua algoritma heuristik, yaitu algoritma genetika dan pencarian pola EPS. Untuk kesimpulannya, model ini menunjukkan tingkat keandalan optimal yang diperlukan untuk mempertahankan profitabilitas untuk pabrikan. Sekian hasil dari paper penelitian COVID-19 yang sudah saya bacakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyebutan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.